Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai lingkaran, khususnya tentang unsur-unsur pada lingkaran. Seperti gambar ini ya. Nah, langsung saja ke unsur yang pertama. Tapi sebelum ke unsurnya, apakah kalian tahu apa yang dinamakan lingkaran? Ayo. Nah, kalau gambarnya kalian pasti udah tahu. Kalau lingkaran itu bentuknya kayak gini. Ada bulatan, terus tengahnya ada titik pusatnya. Nah, secara umum, definisi lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup. Nah, ini titik-titik membentuk lengkungan tertutup ya, di mana titik-titik tersebut mempunyai jarak yang sama pada titik tertentu atau pusat lingkaran. Jadi jarak semua titik pada tepi lingkaran ini adalah jaraknya sama. Contoh, misal kita punya titik ini, garis. Kita ambil satu titik di tepi, terus kita hubungkan dengan pusatnya, terus garisnya kita pindah ke sini. Nah, jaraknya sama. Kita misal buat contoh lagi, titik pinggir ke tengah, terus kita pindah ke sebelah sini, jaraknya sama juga. Makanya, lingkaran itu adalah titik-titik yang membentuk lingkungan tertutup, yang jaraknya sama, yaitu jarak dengan pusat lingkaran. Oke, itu definisi lingkaran ya. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, unsur lingkaran adalah titik pusat, yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Biasanya diberi nama dengan huruf kapital. Kalau namanya O, berarti ini dinamakan lingkaran O. Kalau B, berarti dinamakan lingkaran B. Sesuai dengan titik pusatnya ya. Bebas pemberian namanya. Lanjut, yang ini titik pusat, gampang kan? Yang kedua, yaitu jari-jari. Biasa disimbolkan dengan R kecil ya. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik di tepi lingkaran. Nah, kita punya lingkaran O misal, jari-jari adalah yang menghubungkan satu titik di tepi dengan pusat. Nah, jadi garis OA merupakan jari-jari lingkaran. Misalnya kita tarik garis lagi nih, dari sini ke sini juga boleh. Terserah ya. Yang penting dari pusat ke tepi lingkaran. Itulah yang dinamakan jari-jari dengan simbol R. Sekarang unsur yang ketiga, yaitu diameter. Apakah diameter? Diameter itu garis yang menghubungkan dua titik di tepi lingkaran dan melewati titik pusat. Nah, kalau diameter itu dari garis tepi ke tepi yang lain, tapi syaratnya harus melewati titik pusat. Nah, kalau ini tadi jari-jari ya, kalau diameter itu dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang lain. Nah, dinamakan diameter disimbolkan dengan D kecil ini. Jadi garis AB itu dinamakan diameter. Perhatikan, kalau AO, diameternya, jari-jarinya itu sama dengan setengah dari AB. Kan tadi jaraknya sama. A ke O ke B itu jaraknya sama. AO jari-jari, OB juga jari-jari. Tapi kalau A sampai B itu dinamakan diameter. Nah, diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Diameter kan B sampai A sampai B diameter. A sampai O jari-jari. O sampai B jari-jari. Berarti sini jari-jari, sini juga jari-jari. Maka diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari ya. Lalu jari-jari itu setengahnya diameter atau diameter dibagi 2. Oke, next ya. Yang keempat, unsurnya adalah busur. Apa sih busur itu? Busur itu garis lengkung yang merupakan bagian dari tepi lingkaran. Jadi misal ada garis, kita punya titik nih, A sama B. Nah, lengkungannya ini dinamakan busur. Yang melengkung ya, busur itu. Nah, simbolnya ada garis huruf besar ini A sampai B, berarti namanya busur A, garis busur AB ini namanya. Oke? Garis lengkung AB dinamakan busur. Jadi kalau lurus kan diameter, yang garis lurus. Kalau yang melengkung dinamakan busur. Yang kelima, tali busur. Kalau tadi ada busur, sekarang tali busur. Apa sih tali busur itu? Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada ujung busur. Nah, misal kita punya titik AB. Nah, ini dinamakan busur ya. Lalu garis A sampai B ini dinamakan tali busur. Perhatikan, kalau garis AB ini juga merupakan diameter.
Jadi, diameter itu juga merupakan tali busur, atau bisa disebut tali busur yang paling panjang ya. Contoh lagi nih, misal kita punya titik C sama D. Nah, ini kan CD lengkungannya itu dinamakan busur. Nah, kalau garis lurus CD-nya itu dinamakan tali busur. Nah, kalau garis lurusnya disebut tali busur ya. Kalau lengkung yang CD dinamakan busur. Tahu kan perbedaannya sekarang? Perbedaan busur dan tali busur. Kalau yang tali busur itu yang melengkung, kalau tali busur itu yang lurus, kalau busur itu yang melengkung. Ada tandanya. Nomor 6, apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur secara tegak lurus. Misalnya kita punya lingkaran O, lalu kita punya tali busur DC. Ingat, dia adalah yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Kita buat garis. Nah, ingat, OE misal, dan dia harus tegak lurus ya, atau siku-siku. Maka, garis OE itu dinamakan apotema. Pusat ke tali busur itu dinamakan apotema. Nomor 7, juring. Nah, apa sih yang dinamakan juring? Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Misal kita punya titik lingkaran O, kita punya jari-jari OP dan jari-jari OQ. Nah, di sini ada ruangan kan, space-nya ini dinamakan, nah, ini yang dinamakan juring. Sebelah sini juring, yang luar, ini juga juring. Ini juring mayor, ini juring minor, kalau yang kecil. Nah, jadi juring POQ. Yang diarsir ini dinamakan juring POQ. Yang ke-8, tembereng. Apa sih yang dinamakan tembereng? Nah, tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nih, kita punya busur. Kita punya busur CD, lalu kita punya tali busur CD. Lalu kita arsir nih di dalamnya. Nah, daerah arsiran inilah yang dinamakan tembereng. Nah, tahu kan bedanya? Kalau juring itu batasnya jari-jari, dua jari-jari. Kalau tembereng, pembatasnya adalah tali busur dan busur. Bisa dibedakan ya, bisa dipahami kan? Oke, sekian dari penjelasannya tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang latihan untuk kalian. Silahkan diamati gambarnya nih. Pak Andi kasih contoh satu ya. Daerah arsiran di atas AE. Nah, kita punya garis AE. Nah, yang diarsirkan berarti yang ini. Dinamakan apa? Kalau ini kan ada batasnya yaitu tali busur dan busur, maka dia dinamakan tembereng. Tugas kalian menjawab daerah yang lainnya ya. Selamat berlatih di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.